Sekarang kita lagi nunggu translatornya di depan kantor apa tuh? Oh yes, depan kantor notarisnya. Deg-degan guys, takut nggak lulus, gimana dong? Nanti mamaku nggak bisa tinggal di sini. Assalamualaikum guys, para cinti-cinti aku. Kali ini aku pertama kalinya mau bikin vlog tentang kekecewaan, sedikit kekecewaan ketika aku mau bikin ikamet buat mama, karena ternyata seribet itu. Lihat nggak guys, sampai muka aku lemes banget, lapar guys. Seharian bikin bolak-balik, mundur-mandir. Jadi cerita awalnya itu, mama aku kan datang ke Turki itu pada bulan Desember tahun lalu. Yes baby, Desember. Mama, yes Desember tahun lalu. Dan harusnya kan bikin ikamet, tapi di sini bikin ikamet itu kayak kita harus bikin jadwal dulu, baru nanti di SMS kapan jadwalnya. Tapi karena kebentur corona, jadi kayak diundur-undur terus, dan akhirnya kita daftar online. Udahlah, kita daftar online. Tapi daftar online pun kalau misalkan ada dokumen yang yang kurang, itu tetap harus datang ke office-nya gitu. Nah, Mustafa udah kirim hard copy dokumen mama. Sorry ya guys, ini rada recet kameranya, goyang-goyang karena kita ngejar waktu buat ke ikamet office-nya, bentar lagi tutup. Nah, udahlah kita kirim hard copy lewat pos. Ternyata masih ada yang kurang dokumennya Mustafa. Udah, Mustafa akhirnya datanglah ke office, ke ikamet office. Nah, Mustafa datang ke office ikamet bawa dokumen yang kurang, terus staff itu bilang kalau mama itu bisa bikin ikamet keluarga. Jadi di sini tuh ikamet atau kayak izin tinggal gitu guys. Kayak nanti kartunya itu kayak KTP gitu, resident permit. Kalau bahasa ininya ikamet. Jadi emang kita wajib bikin di sini. Nah, di sini ikamet itu ada beberapa jenis. Salah satunya tuh kayak ikamet keluarga, terus ikamet untuk turis, dan ikamet buat sekolah gitu. Nah, harusnya kan mama bisa dong bikin ikamet keluarga karena ada sponsornya, yaitu Mustafa sebagai menantu. Tapi pas Mustafa datang ke office nyerahin dokumen yang kurang itu, staffnya bilang kalau bisa mama tuh bikin ikamet keluarga. Ternyata di Kolaji nggak bisa, harus bikin ikamet turis. Ribet, pokoknya di sini tuh ribet banget deh guys. Nah, ternyata ikamet turis itu lebih ribet lagi karena banyak dokumen-dokumen yang harus ditambahin. Salah satunya itu kita harus urusin ke notaris. Akhirnya ini kita udah 3 hari guys bolak-balik ke notaris dan kantor ikametnya. Dan lagi staff di sini tuh kadang berubah-ubah, kayak kita nanya tapi nggak semuanya dikasih tahu. Jadi kan bikin orang bolak-balik gitu, bikin emosi jiwa nggak sih? Terus kayak pertama kita hari Kamis ya baby, hari Rabu kemarin. Sekarang hari Senin. Hari Rabu kita datang, ternyata ada yang kurang. Jadi pertama orang office-nya nggak bilang kalau mama itu nggak butuh dokumen aku. Pas kemarin kita ke sana, ternyata butuh.
paspor aku. Dan lebih lucunya lagi, paspor aku itu mesti ditranslate. Ya Allah, secara paspor itu isinya cuma nomor paspor, nama, ulang tahun, ya kan, masa berlaku, apa yang mesti ditranslate gitu kan. Dan lumayan juga translate-nya, 40 lira, cuma selembar kecil itu doang. Nah, sudahlah, akhirnya kita balik lagi besoknya. Mustafa juga sempat dimaki-maki sama orang notarisnya, cuma gara-gara dia butuh, kenapa nggak ngelampirin paspor translate, kayak gitu, sampai dimaki-maki guys. Akhirnya yaudahlah, hari itu cukup, karena kasihan kan kita bawa aksen panas-panas juga. Akhirnya besok kita udah selesai, datanglah kita ke kantor notaris lagi, tapi ini beda, ini anak rumah. Nah pas balik lagi, ternyata kita tuh cuma ngambil kayak satu kertas surat perjanjian yang intinya tuh kita bertanggung jawab atas tempat tinggal mama, makan, minum, asuransi, rumah sakit, dan kayak gitu-gitu kan. Aku cari dokumen. Nah, jadi ini ada dokumen yang ini nih, cuma atasnya doang guys. Ini cuma atasnya doang, cuma satu paragraf doang. Yang intinya aku ngerti, tapi karena stafnya tahu aku nggak lancar bahasa Turki, itu harus dihadirin lagi translator buat ngejelasin. Padahal aku udah ngerti, kayak Mustafa tuh bisa ngejelasin aku, karena cuma satu paragraf itu doang kan. Tapi stafnya bener-bener ngeyel banget. Jadi tuh di sini tuh kayak nggak mau ngebantu kalau bukan ada temen atau family, nggak bakal ngebantu. Staf di sini tuh nggak bakal mau ngebantu guys. Kayaknya mereka nggak pernah baca Quran kali ya. Kalau barang siapa yang memudahkan urusan orang, maka urusannya akan dipermudah. Bener-bener nggak mau ngebantu sama sekali. Padahal Mustafa bisa ngejelasin kan ke aku, tapi dia nggak mau, harus translator yang nerjemahin aku. Akhirnya kita manggil lah translator dan bayar 300 lira. Bayangin guys, cuma bacain aku satu paragraf doang ini kita harus bayar orang itu 300 lira. Setara 600 ribu lah sekarang. Karena sekarang 1 lira itu 2000 lira, lagi jatuh banget. Udahlah, akhirnya sekarang kita balik lagi. Hari ini aku balik lagi ke notarisnya, sama bareng sama tadi translatornya. Udah, dia cuma ngebacain aku, intinya kayak gitu. Kita bertanggung jawab atas segala keperluan mama di sini. Ya Allah, nyesel banget gak sih? Emosi jiwa, asli emosi jiwa banget. Di sini tuh bener-bener ribet banget ngurusin apa-apa. Sampai kita mikir apa mama nikah aja di sini. Kurang asem. Sekarang aku menuju Ikamet Office lagi. Semoga hari ini selesailah, biar aku lega, bener-bener semoga lega. Dan bulan ini aku perpanjang Ikamet. Mateng gak tuh? Dan aku mau nyoba 3 tahun langsung, dan itu bayarnya sekitar 1.500 lira. Kalau untuk setahun 800 lira. Jadi lumayan kalau aku langsung perpanjang 3 tahun, itu aku hemat 900 lira atau 1.800.000 guys. Makanya aku langsung 3 tahun aja sekalian. Dan matangnya tuh nggak hanya dokunya juga lumayan. 1.500 lira setara 3 juta rupiah. Belum lagi urusan mama sekarang. Insya Allah rezeki suamiku dipermudah, amin. Dan lagi buat kalian yang mengurusin Ikamet, di luar dokumen notaris mama itu semuanya sama, syaratnya sama kayak kita bikin Ikamet keluarga. Buat kalian yang mau nikah
sama orang Turki, pasti kan diwajibkan buat bikin ikamet. Kalian cari aja di Google, itu banyak kayak blog-blog yang membahas tentang ini. Itu lumayan banyak persyaratannya. Salah satunya adalah calon suami Anda tidak boleh ada catatan kriminal. Jadi pastikan calon suami Anda tidak ada catatan kriminal di sini, guys, karena akan lebih sulit lagi. Sekarang kita lagi di jalan. Semoga hari ini selesai ya. Oke. Sekarang aku udah sampai di kantor ikamet. Mustafa dan Mama lagi nyerahin dokumen. Semoga udah lengkap. Aku pusing sekali, guys. Kita tunggu nanti hasilnya ya. Alhamdulillah, guys, akhirnya finish juga. Ya sayang. Ya, alhamdulillah ya. Akhirnya selesai juga, lega sudah kita. Oke, terima kasih guys buat yang udah nonton. Sekian luapan emosi Mama, karena emang benar-benar menguras emosi. Dan mereka tuh kayak staff ini tuh berhak untuk tidak mengizinkan orang untuk tidak menetap di Turki. Jadi kayak bener-bener aku tuh takut banget gimana kalau bener-bener mama tuh nggak diizinin tinggal di sini. Ya Allah, bener-bener kemarin pas hari kedua aku ke notaris itu tuh aku bener-bener sampai nangis. Aku sampai bilang, why you no one help me, please help me. Aku bilang kayak gitu. Bener-bener aku nangis karena bener-bener udah saking putus asa. Aku takut, bener-bener takut mama nggak diizinin kan, karena pas aku ngurusin ikamet aku tuh nggak seribet ini, bener-bener nggak seribet ini, karena mama masuk itu ikamet turis. Jadi kalau kata Mustafa itu kenapa sekarang ribet banget itu karena pertama banyaknya pengungsi Suriah. Jadi ikamet lebih diketatin lagi, dan juga banyak yang bohong, guys. Jadi kayak orang dari luar Turki mau kerja, niatnya mau kerja, tapi mereka bohong, bayar orang buat nikah bohongan gitu. Karena di sini kan nikah ada dua ya, nikah agama dan nikah negara. Jadi kayak cuma nikah negara bohong buat masukin. Jadi mereka bikin ikamet pernikahan kan, otomatis kan lebih enak dan lebih gampang, nggak banyak keluar uang juga gitu. Tapi kalau ketahuan dendanya besar banget. Jadi karena banyaknya ketahuan yang bohong, nikah bohong itu, yang sebenarnya mau kerja, jadi sekarang lebih ribet lagi. Oke, seperti itu. Walaupun ibaratnya mama ada sponsor, tetap nggak bisa. Jadi jatuhnya ikamet turis. Oke guys, bye bye. Terima kasih sudah menonton video kita yang tidak ada pelajarannya. Semoga sih ada pelajarannya di video ini.